Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan tablik akbar dan istighasah, peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-73, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja nasihat yang ingin saya sampaikan, karena masih ada 3 tempat lagi, walaupun sedikit insyaallah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza istaka min udhun tada'a sairul jasad bis-sahari wal humma. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, di dalam saling tolong menolong, itu bagaikan satu jasad. Idza istaka minhu udhun, apabila ada sebagian jasad yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan panas, akan merasakan demam. Seperti itulah perumpamaan seorang mukmin. Nah, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Lombok, mereka sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gempa bumi. Nah, saudara-saudara, penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita juga. Air mata mereka adalah air mata kita juga. Darah mereka yang tumpah sama seperti tumpahnya darah kita. Mereka yang kehilangan anak sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka yang anak yang kehilangan orang tuanya sama seperti kita anak-anak yang kehilangan orang tua kita. Mereka suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita suami yang kehilangan istri kita. Mereka yang istri kehilangan suaminya sama seperti istri-istri kita kehilangan kita. Harta mereka yang hilang sama seperti kita kehilangan harta kita. Oleh karenanya kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, dan segera Allah angkat segala kesedihan dan penderitaan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta takfuraz zalazil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Jadi gempa bumi merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Terus bagaimana gempa bumi di mata Rasulullah, di mata para sahabat, di mata para tabi'in? Yang pertama, saudara-saudara, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, bahwasanya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, ketika kami berada di Gunung Thabir bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ketika itu Gunung Thabir berguncang, Gunung Thabir batu-batunya terjatuh, yakni gempa bumi. Maka ketika itu Rasulullah meletakkan tangannya di atas gunung tersebut, dan Rasulullah berkata, wahai Thabir, belum saatnya bagimu. Wahai Thabir, ketahuilah di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, dan ada 2 orang syahid, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Adapun menurut riwayat Bukhari Muslim, bukan Gunung Thabir,
tetapi gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, ketika itu gunung Uhud gempa bumi. Kemudian Rasulullah letakkan tangannya dan Rasulullah berkata, wahai gunung Uhud, belum saatnya bagimu, belum tiba saatnya bagimu. Wahai Uhud, tenanglah, jangan kau berguncang. Di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian perbuat sehingga Allah berikan kepada kita gempa bumi. Adapun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Madinah ditimpa gempa bumi. Maka ketika Madinah gempa bumi, Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah. Fakhataba Umar bin Khattab amaman nas. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan masyarakat Madinah. Apa isi khutbah beliau? Beliau berkata, ya ahlal Madinah, ma asra'tum ma ahdastum. Wahai penduduk Madinah, sungguh begitu cepat begitu cepat perbuatan yang kalian lakukan. Sungguh begitu cepat kalian berbuat dosa. Sungguh begitu cepat kalian berbuat maksiat, sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Wallahi lain adat, beliau berkata, demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, andaikan besok terjadi lagi, wallahi la akhrujanna min baini abhurikum, aku akan keluar di antara kalian. Kalau besok ada gempa bumi lagi, aku tidak mau tinggal bersama kalian. Itu gempa bumi di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun gempa bumi di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau memimpin sebagai khalifah, ketika itu ada gempa bumi. Maka ketika itu beliau kumpulkan seluruh para gubernur-gubernur, semua pemerintah beliau kumpulkan. Ketika beliau kumpulkan, beliau berkata, wahai para pemerintah, wahai para gubernur-gubernur, maksiat apa yang telah engkau lakukan, perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan ini balak dan musibah kepada kita. Wahai para gubernur, jangan kau memupuk dan menyimpan harta, cepat keluarkan hartamu di jalan Allah untuk menolak adanya balak dan musibah. Adapun menurut Al-Imam Ka'ab ibn Malik, bahwasanya tidak akan terjadi gempa bumi melainkan di atas bumi terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat maksiat, sehingga bumi takut kepada Allah, bumi malu kepada Allah. Bumi ini ada gempa bumi, adanya gempa bumi, itu bumi sedang gemetaran. Gemetaran kenapa? Ketakutan kepada Allah, karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Adapun Sayyidina Anas ibn Malik, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa bumi. Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Wahai Anas ibn Malik, apabila 3 perkara telah merajalela, yang pertama khamr, apabila khamr telah merajalela, minuman keras merajalela, orang-orang mabok, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, pagi, siang, sore, malam mabok, bangun tidur mabok, mau bangun mabok. Apabila khamr merajalela di mana-mana, minuman keras, narkoba, mereka anggap perkara-perkara yang ibahah, mereka anggap perkara-perkara yang mubah. Mereka sudah tidak punya lagi rasa malu kepada Allah. Mabok pinggir jalan, mabok depan orang, bahkan mereka dengan baba mereka bangga dengan maboknya, mereka bangga dengan minuman kerasnya. Apabila mabok merajalela di mana-mana, khamar, minuman keras merajalela di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Perzinahan merajalela di mana-mana. Pelacuran merajalela di mana-mana. Jablay pelacur merajalela di mana-mana. Yang tua zina, yang muda zina, yang kaya zina, yang miskin zina, anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan di sekolahnya. Apabila zina, mereka anggap perkara-perkara yang ibahah, mereka anggap perkara yang mubah, mereka anggap perkara yang dibolehkan. Mereka terbiasa dengan zina, pagi siang sore malam zina, perzinahan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, musik-musik dunia, musik-musik yang membuat lupa kepada Allah. Dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lagu pop di mana-mana, lagu jazz di mana-mana. Orang-orang mulai lupa dengan Al-Quran, lupa dengan zikir, lupa dengan tahlid,
lupa dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, istirja, talbiyah. Lidahmu kering daripada sholawat, lidahmu kering daripada Quran, tetapi lidahmu basah dengan musik-musik dunia. Apabila musik-musik dunia, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, orang-orang lupa, orang-orang lalai kepada Allah. Apabila tiga perkara ini telah merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, goyang mereka, guncang mereka. Bumi, mereka bergoyang di atas kamu. Mereka dangdutan, orkesan, goyang-goyang di atas kamu. Sekarang gantian, kamu goyang mereka, kamu guncang mereka. Kalau mereka berhenti bermaksiat, kalau mereka berhenti berbuat dosa, jangan kau guncang. Tapi kalau mereka tidak berhenti, mereka tetap dengan adanya peringatan, tetap berbuat dosa, tetap bermaksiat, tetap mabuk, tetap zina, tetap lupa kepada aku, maka guncang mereka sampai mereka binasa. Sayyidina Anas bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, apakah ini merupakan ujian atau ini merupakan bala dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang patuh, bagi orang-orang yang bertakwa, gempa bumi ini adalah nasihat, rahmat dan ujian dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, bagi orang-orang yang suka bermaksiat, ini adalah bala, ini adalah bencana, azab, siksa, teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi gempa bumi yang ada di sana karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebab apabila Allah sudah turunkan bala, apabila Allah sudah turunkan musibah, Allah tidak pandang bulu. Bahkan anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut kena. Ibu-ibu yang alimah, yang solehah, yang alimah, mereka ikut kena. Para ulama, para kiai, para ustadz yang ikut kena. Para syuyuh, orang-orang tua yang suka sholat di masjid, rukuk di masjid, mereka ikut kena. Akibat ulah perbuatan dosa kita yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hanya gara-gara beberapa orang yang suka berbuat dosa, kampung kalian diberi bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya orang-orang yang ada di sini, mau nggak kampungnya kena bala? Mau apa tidak kampungnya kena bala? Mau apa tidak kampungnya kena bencana? Oleh karenanya, kalau engkau tidak mau kau punya kampung ada bala, kau punya kampung ada bencana, siapapun dia yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yang mabuk tengah jalan, yang melacur pinggir jalan, yang dangdutan, yang orkesan, di kampung kalian bakal bubarkan, hancurkan agar tidak turun bala dan musibah di kampung kalian. Jangan hanya gara-gara congor-congor yang mabuk, jangan hanya gara orang-orang yang zina, yang dangdut, yang orkes. Kita yang suka duduk di majelis ilmu, orang tua yang suka di masjid, anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah kasih bala, kita dan mereka juga ikut kena. Betul? Oleh karenanya bertobat kepada Allah. Saudara-saudara Lombok, negeri 1000 masjid. Kalau saya sering ceramah di sana, itu di sana 50 meter masjid, 50 meter masjid, 100 meter masjid, 200 meter masjid, negeri 1000 masjid. Tapi kenapa Allah berikan bala? Kenapa Allah berikan musibah? Kenapa Allah berikan bencana? Karena di sana ada Pulau Senggigi, ada Gili Trawangan, yang dimana dua tempat ini menjadi tempat surganya para bule-bule. Bule-bule datang mabok di situ, zina di situ, sehingga masyarakat yang tidak berdosa, orang-orang yang soleh, para hafiz Quran, mereka ikut kena bala dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya, kalau kamu pengen kampung kamu aman, kau punya desa aman, kau punya kota aman, maka beramar ma'ruf nahi mungkar, singkirkan segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa yang ada di kampungnya kita. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, saudara-saudara, kita duduk di ini majelis dalam rangka 17 Agustus, tasyakuran atas kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudara, galar Rasul, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Maka tidak sempurna
keimanan seorang hamba kepada Allah apabila dia tidak mencintai tanah airnya. Oleh karenanya kita sebagai anak-anak bangsa, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bapak ibu kita lahir di Indonesia, bapak ibu kita besar di Indonesia, kakek nenek moyang kita dikubur di tanah Indonesia, maka kita sebagai anak-anak bangsa wajib untuk mencintai Indonesia. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan cengengesan-cengengesan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan santai-santai, bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan diem-dieman, tetapi kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perlawanan. Bukan dengan kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan Islam Nusantara yang dimana mereka mengartikan bahwasanya rahmatan lil alamin adalah diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan. Banyak ini aliran Islam Nusantara, udahlah kamu ngapain, itu orang mabok biarin aja, yang mabok dia, yang dosa dia, jangan diapa-apain, doain aja biar dapat hidayah. Itu jablay, itu pelacur, jangan dilarang, itu kan dia cari makan, doain aja biar dia dapat hidayah. Itu diskotik tempat pelacuran, itu diskotik tempat mabok, orkes dangdut, jangan dibubarin, biarin aja dosa-dosa mereka, doain aja biar dapat hidayah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka Nabi Allah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika Bung Tomo dan anak-anak Surabaya datang kepada beliau minta fatwa, minta ijtihad, minta ra'i, ingin meminta fatwa, pendapat, pandangan, bagaimana Kiai, bagaimana ya Hadratus Syekh, besok Inggris akan datang untuk merebut senjata-senjata kita. Inggris mau datang ke Surabaya untuk melawan kita. Inggris mau datang untuk merebut tanah kita. Apakah beliau menjawab, udahlah Bung Tomo, biarin aja itu Inggris, doain aja biar dapat hidayah, doain aja biar dapat petunjuk, biarin aja mereka jajah kita. Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai, Islam itu kasih sayang. Gak usah angkat senjata, gak usah angkat pedang, gak usah teriak-teriak takbir, gak usah. Apakah beliau jawab seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika Bung Tomo dan anak-anak Surabaya datang kepada beliau minta fatwa, minta ijtihad, minta ra'i, apa kata beliau? Bagi setiap umat Islam Indonesia, bagi anak-anak bangsa, apalagi umat Islam, wajib untuk mengangkat pedang jihad, hukumnya fardu ain untuk kemerdekaan bangsa dari para penjajah asing. Jawaban beliau seperti itu, bukan seperti jawaban Agil Sirot, saudara-saudara, bukan seperti jawaban Islam Nusantara sekarang yang memakai rahmatan lil alamin untuk menghentikan perjuangan kita, orang-orang yang berjuang untuk menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kalau Islam rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka demi Allah Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini didapatkan dengan darah, betul, dengan air mata, betul, dengan keringat, betul, dengan nyawa para pahlawan, betul, dengan nyawa para ulama, betul, dengan nyawa para santri, betul. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada presiden, belum ada negara, belum ada merah putih, belum ada Pancasila, belum ada Garuda. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada para ulama, para ustadz, para kiai, para santri, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Para ulama dan santri mereka berjuang bersama para pejuang, mereka berjuang bersama para pahlawan. Bahkan para ulama, para kiai ketika itu mereka yang memimpin perang
mereka yang memimpin perlawanan, mereka tidak tunduk kepada penjajahan, mereka tidak tunduk kepada penindasan, mereka tegak berdiri untuk mempertahankan tanah airnya. Para ulama dan santri waktu itu malam mereka megang pulpen, mereka megang kitab, malam mereka murojaah, mutalaah, hifdzul mutun, tadarus Quran, qiyamul lail, munajat. Malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang beda lagi, kalau malam mereka megang pulpen, megang kitab, siang mereka megang pedang, mereka megang mamberuncing. Kalau malam mereka basah dengan air mata, siang mereka basah dengan darah, mati syahid, mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan ini didapatkan berkat perjuangan para ulama, para santri, betul, para pahlawan, betul. Jadi dengan pergerakan, dengan mengangkat senjata, bukan dengan nongkrong, bukan dengan cengengesan-cengengesan, bukan, saudara-saudara. Coba lihat bagaimana perjuangan para ulama. Teriakan apa yang mereka teriakan, suara apa yang mereka teriakan. Bung Tomo, kalimat apa diteriakan oleh Bung Tomo, kalimat apa diteriakan oleh Jenderal Sudirman, yang diteriakan oleh Imam Bonjol, oleh Pangeran Diponegoro. Kalimat apa yang membuat pasukan Gurkha mundur, justru membelot membela Indonesia. Ketika Gurkha dan Inggris datang ke Surabaya, apa kata Gurkha? Pasukan Gurkha bilang, kami ikut Inggris menjajah negeri-negeri yang lain, kami tidak pernah ketakutan, kami tidak pernah mundur. Tetapi ketika kami datang ke Indonesia, tepatnya di tanah Surabaya ini, kami melihat putih-putih ini, maksudnya para santri yang memegang bambu runcing. Kami lihat mereka, ketika mereka mengumandangkan satu kalimat, maka hati kami hampir copot, hati kami gemetaran, hati kami khawatir, takut, sehingga banyak daripada kami yang membelot justru membela Indonesia. Kalimat apa yang mereka teriakkan? Kalimat apa yang membakar semangat para pejuang, para pahlawan, para ulama, para santri untuk memerdekakan Indonesia? Kalimat yang menjulang tinggi di bawah langit Indonesia, yang membakar semangat para ulama dan santri untuk memerdekakan bangsa adalah kalimat Allahu Akbar. Kalimat yang sering kita teriakkan, kalimat yang dimana kalau kita teriakkan langsung kita dituduh radikal, kalimat yang dimana kalau kita teriakkan langsung kita dituduh intoleran, kalimat yang dimana kalau kita teriakkan langsung kita dituduh anti Pancasila, anti merah putih. Maka sampaikan kepada mereka, kalian menyebut kami radikal, hei pengkhianat bangsa, hei kalian sebut kami radikal, kalian sebut kami kaum-kaum yang bersarung, santri-santri yang mengumandangkan Allahu Akbar, kalian sebut kami intoleran, kalian sebut kami anti Pancasila, kalian sebut kami Indonesia, apa kalian sebut kami anti Indonesia? Hei, saksikanlah, kami yang kalian sebut radikal, kami yang kalian sebut anti Pancasila, kami yang kalian sebut yang kalian sebut intoleran, kami yang kalian sebut kaum sumbu pendek, kami ini yang kalian sebut kaum radikal. Demi Allah, kamilah yang nanti kalau ada musuh-musuh negara mau serang Indonesia, kami yang kalian sebut radikal inilah yang akan berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa untuk Indonesia. Ya, kami yang kalian sebut sebagai radikal, kami yang akan pertama kali mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk Indonesia, untuk Garuda dan untuk merah putih. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, para pahlawan mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan Indonesia, betul? Itu pahlawan. Kalau pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk Indonesia, bukan berkorban untuk bangsa, bukan berkorban untuk rakyat, tetapi Indonesia, bangsa, rakyat yang mereka jadikan korban untuk urusan perut partai dan politiknya, saudara-saudara. Kalau pahlawan mengorbankan jiwa, nyawa, darah untuk Indonesia. Kalau pejabat sekarang, Indonesia yang mereka korbankan, rakyat yang mereka korbankan, bangsa yang mereka korbankan, kekayaan alam Indonesia yang mereka korbankan. Indonesia jadi korban, rakyat jadi korban, bangsa jadi korban karena kebiadaban mereka, kerakusan mereka, ketamakan mereka. Oleh karenanya kami anak-anak bangsa, kami pemuda-pemudi Islam, kami sampaikan kepadamu, wahai para pahlawan, wahai Bung Tomo, wahai Jenderal Sudirman, wahai Imam Bonjol,
wahai Pangeran Diponegoro, wahai Soekarno, wahai Bung Hatta. Coba kalian lihat pejabat-pejabat kotor sekarang, mereka para koruptor, mereka para pengkhianat bangsa. Mereka hidup enak, mereka hidup kenyang, mereka hidup senang, mereka hidup makmur, hidup sejahtera, mobil mewah, rumah besar. Kita rakyat kelaparan, rakyat kalian kelaparan, rakyat kalian susah, rakyat kalian menderita, rakyat kalian pengangguran. Muka si polos, saudara-saudara. Kalau melihat mukanya polos, polos-polos gitu. Utang naik, utang makin banyak, betul. BBM naik, betul. BBM naik, betul. Sembako naik, betul. Ulama ditangkap, betul. Berarti muka polos, otak iblis, saudara-saudara. Oleh karenanya saya tanya semua jamaah yang hadir di sini besok 2019, mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Santri yang ada di sini besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya kiai nggak mau pilih. Kiai, kiai, ulama, ulama. Wakilnya kiai nggak mau pilih. Wakilnya Habib nggak mau pilih. Habib, Habib, cucu Nabi nggak mau pilih. Wakilnya malaikat, malaikat nggak mau pilih. Kenapa? Satu jawabannya, karena siapapun wakilnya, siapapun dia, apapun dia, mau cucunya siapa kek, mau ilmunya tinggi sampai di langit kek, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau malaikat, kalau diusung oleh partai penista agama, haram bagi kami untuk memilihnya, saudara-saudara. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, sebab kenapa calon yang diusung itu mutabe? Tahu mutabe? Pengikut, saudara-saudara. Pengikutnya siapa? Pengikutnya partai. Walaupun yang diusung ini malaikat, andaikan malaikat, tapi kalau yang ngusung merah ya ikut merah, saudara-saudara. Berapa banyak partai-partai semangka, betul? Luarnya hijau, luarnya Islam, dalamnya rasa PDI. Luarnya Ka'bah, luarnya hijau, dalamnya rasa PDI, saudara-saudara. Banyak. Oleh karenanya kita anak-anak bangsa, kalian satu-satunya harapan Indonesia, ujung tombak, benteng terakhir. Kenapa? Sebab kita satu-satunya yang tidak bisa dibeli, betul? Tidak bisa dijual, betul? Tidak bisa disogok, betul? Bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, kita 73 tahun merdeka dari Jepang, merdeka dari Belanda, merdeka dari para penjajah. Tapi kita belum merdeka dari 9 naga, saudara-saudara. Tidak bisa kamu pungkiri itu. Belum merdeka dari para komunis, belum merdeka, dijajah ekonomi kita. Berapa banyak jenderal-jenderal baik dari TNI ataupun dari polisi yang